dasarnya manusia itu dibekali oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya otak kita itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Jakarta adalah kota yang terus bergerak. Dari waktu ke waktu, perubahan hadir di berbagai sudut kota, membentuk wajah Jakarta yang semakin berkembang dan dinamis. Aktivitas masyarakat berlangsung tanpa henti, mengikuti ritme kehidupan yang terus berjalan dari pagi hingga malam hari. Sebagai pusat berbagai kegiatan, Jakarta menjadi tempat bertemunya beragam aktivitas, harapan, dan tujuan. Perkembangan yang terjadi membawa banyak perubahan, baik pada ruang kota maupun pada cara masyarakat menjalani kehidupannya sehari-hari. Di tengah berbagai perubahan tersebut, Jakarta tidak hanya menyimpan cerita tentang kemajuan. Di balik hiruk-pikuk dan aktivitas yang terlihat, terdapat berbagai realitas kehidupan yang berjalan berdampingan. Realitas yang tidak mungkin selalu terlihat, namun tetap menjadi bagian dari perjalanan kota ini. Di sanalah sisi lain Jakarta berada, menghadirkan cerita yang berbeda di tengah kota yang terus bergerak maju. Ya, kehidupannya ya macam-macam, ada yang mulung, ada yang kerja di sampah, ada yang nyortil seperti saya begini kan bagiannya masing-masing. Ada yang ngupas aqua, beda lagi, yang nyortil beda lagi. Nanti yang ngebal kardusnya beda lagi. Kan tadi kan sumber penghasilannya kan dari mulung, dari ngangkut-ngangkut sampah. Itu biasanya untuk penghasilannya itu sendiri cukup gak sih Pak kira-kira untuk kehidupan sehari-hari? Ya dibilang cukup nggak cukup, tapi mau gimana lagi orang kesehariannya seperti itu. Kalau di rumah berapa berkeluarga? 4. Ya. Ada siapa aja? Kalau di kampung kan istri, anak 2. Kalau di sini orang tua sama adik. Bertiga aja berarti di sini. Iya. Dari 97 juga. Sama. Bapak tuh tinggal di sini tuh nyaman gak sih Pak? Ya dibilang nyaman nggak nyaman, orang adanya. Tidak jauh dari hiruk-pikuk aktivitas kota, terdapat ruang-ruang yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian masyarakat Jakarta. Di bawah bentangan jembatan dan di tengah lalu lalang kendaraan yang terus bergerak, kehidupan berlangsung dengan cara yang berbeda. Rumah-rumah sederhana berdiri berdampingan, memanfaatkan ruang yang tersedia untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jemuran pakaian, tumpukan barang bekas, serta berbagai sudut yang menunjukkan jejak kehidupan menjadi pemandangan yang akrab di kawasan ini. Bagi masyarakat yang tinggal di sini, tempat ini bukan sekedar ruang di bawah jembatan. Tempat ini telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tempat untuk beristirahat, bekerja, membesarkan keluarga, dan menjalani hari demi hari. Di tengah perkembangan Jakarta yang terus berjalan, kehidupan di kawasan ini tetap berlangsung, menghadirkan cerita yang jarang terlihat oleh banyak orang. Pertama di sini awalnya takut, ya. Terus apa namanya? Takut getaran kan, ini kan suka goyang gitu ya, ketiban enggak gitu. Tapi lama kelamaan akhirnya aman gitu, tenang bawaannya. Udah itu kan banyak temen juga di sini, banyak keluarga, jadinya ya bahagia juga lah di sini gitu. Kalau untuk sekolah, biasanya anak-anak yang berada di sini tuh biasanya sekolahnya di mana sih Bu? Atau jauh kah? Atau dekat-dekat sini juga? Ada yang jauh, ada yang deket. Biasanya di mana tuh? Kalau kebanyakan deket sih di Wacung. Gimana? Wacung, Bandengan. Iya, Bandengan. Kalau untuk biasanya kan kalau misalkan rumah-rumah di sini kan banyak ya Bu ya? Iya. Itu ukurannya kira-kira berapa sih Bu? 3x4, 4x4, ya. Ya. Kalau untuk tidurnya Ibu kayak gimana? Ya tidur begini rame-rame. Oh gitu rame-rame. Iya, sepetak segini kita rame-rame.
Kalau menurut Ibu, makna rumah tuh apa sih? Makna rumah kalau untuk kita di Jakarta namanya kita usaha mencari nafkah, jadi ya tidur sedapatnya aja. Yang penting kita nyaman, bisa tidur gitu. Pernah kita waktu digusur kita udah mencoba tinggal di warga untuk beberapa bulan gitu. Kalau untuk kenyamanan, nyaman tinggal di sini kita. Ya makanya kita balik lagi ke sini. Iya. Ibu pengen nggak punya rumah di luar? Ya pengen kalau milik sendiri gitu. Kalau untuk kontrak, kalau di sini masih bisa ditempatin, kita tetap memilih di sini. Gitu. Kalau untuk masa depan anak, jangan mengikutin kita lah, lebih berubah gitu, mengangkat derajat orang tua gitu, anak-anaknya gitu. Jangan ibaratnya kita orang tua begini ikut gitu. Maksudnya lebih baik lagi dia. Selain itu ya kita kan nggak bakalan selamanya di sini gitu. Mungkin kita balik kampung gitu. Ada deket sih kampungnya di Kerawang. Jadi kadang ibu kalau misalnya lihat anak gitu, ibunya dempet-dempetan, kadang nggak nyaman. Ya sedih. Ya kadang kita ke anak juga malu nggak nang rumahnya di kolong gitu, kalau sekolah gitu ngapain malu, emang kita keadaannya begini gitu, suka nanyain ke anak gitu. Di balik pesatnya pembangunan Jakarta, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam berbagai keterbatasan, termasuk mereka yang tinggal di kawasan kolong jembatan. Salah satu kawasan yang masih memiliki pemukiman kolong jembatan berada di Jakarta Utara. Berdasarkan data pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan kolong jembatan dan bawah jalan tol. Tercatat sebanyak 1054 kepala keluarga masih menjadikan ruang tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Data pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pemukiman kolong jembatan tersebar di 4 wilayah administrasi. Jakarta Utara menjadi wilayah dengan jumlah penghuni terbanyak, yakni 822 kepala keluarga. Diikuti Jakarta Barat sebanyak 139 kepala keluarga, Jakarta Pusat 92 kepala keluarga, dan Jakarta Timur 1 kepala keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai 464,93 ribu jiwa. Di antara wilayah daratan Jakarta, Jakarta Utara mencatat persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 6,44%. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa di balik pesatnya pembangunan ibu kota, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Namun, di balik setiap angka, terdapat kehidupan yang terus berjalan. Di bawah bentangan jembatan ini, terbentuk sebuah lingkungan yang telah menjadi tempat tinggal bagi banyak warga selama bertahun-tahun. Rumah-rumah sederhana berdiri berdekatan satu sama lain, dihubungkan oleh jalan setapak dan gang-gang sempit yang menjadi akses utama bagi warga untuk beraktivitas. Di setiap sudutnya, terlihat berbagai jejak kehidupan yang tumbuh dan berkembang bersama waktu. Lingkungan ini mungkin terlihat berbeda dari kawasan pemukiman pada umumnya. Namun bagi warga yang tinggal di sini, setiap ruang memiliki fungsi dan cerita tersendiri. Mulai dari tempat tinggal, area berkumpul, hingga fasilitas sederhana yang digunakan bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah keterbatasan yang ada, warga berusaha menata ruang yang mereka miliki agar tetap dapat digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas, musola, jalan lingkungan, dan ruang-ruang kecil di sekitar pemukiman menjadi bagian penting yang mendukung kehidupan sektor masyarakat di kawasan ini. Bagi mereka, tempat ini bukan hanya sekedar lokasi untuk tinggal. Tempat ini telah menjadi lingkungan yang membentuk keseharian, menghadirkan kebersamaan, serta menjadi bagian dari perjalanan hidup yang terus berlangsung dari hari ke hari. Adek, di sini nyaman nggak punya rumah kayak gini?
Nyaman. Kalau di sekolah suka dibully gak? Sering, Dibulinya gimana? katanya tinggal di kolong bus sampah. Lu sampah. Suka sedih gak? Suka sedih gak? Ya, Enggak. ngapain sih orang tua kita berusaha kerja? Ade sayang sama orang tua Ade. Tapi Ade pengen gak sih punya rumah yang bagus? Pengen, Pengen rumah yang bagus. iya pengen. Cita-citanya jadi apa? Main bola. Pemain bola. Ade pengen ngerubah semuanya ya? Iya, Pengen ngangkat derajat orang tua. iya. Dalam komunitas yang rentan seperti kaum marginal ini, yang super rentan, yang paling rentan adalah anak-anak. Kalau orang dewasa mereka mungkin punya akses ya, tapi kalau anak-anak, satu, mereka tidak bisa menentukan keputusan sendiri, mengambil keputusan sendiri, sangat tergantung dengan orang dewasa di sekitarnya. Kemudian mereka tidak punya pengalaman hidup sepanjang pengalaman orang dewasa. Yang ketiga adalah mereka akan melihat model di sekitarnya dan tidak punya alternatif selain apa yang mereka model di sekitarnya. Jadi mereka ini, anak-anak di kelompok rentan ini adalah yang paling rentan. Bagi sebagian warga yang tinggal di kawasan ini, pekerjaan sehari-harinya tidak menentu. Jenis pekerjaan yang mereka jalani beragam, mulai dari mengumpulkan barang bekas, menarik beca, hingga berdagang dalam skala kecil. Aktivitas mencari nafkah umumnya dimulai sejak pagi hari. Sebagian warga harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mencari barang yang masih memiliki nilai jual. Sementara itu, pedagang dan pekerja jasa mengandalkan kehadiran pelanggan yang datang setiap harinya. Penghasilan yang tidak menentu bergantung pada kondisi lapangan dan kesempatan yang tersedia. Karena itu, tidak ada kepastian mengenai jumlah pendapatan yang akan diperoleh setiap hari. Meski demikian, pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga di kawasan ini. Dari aktivitas yang dilakukan setiap hari, kebutuhan rumah tangga dipenuhi, anak-anak di sekolahan, dan kehidupan terus dijalankan di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Kalau yang bangun di sini itu, kalau saya ikut kongres dulu, kongres beca di Pak Umayoran itu tahun 2002 itu udah di sini saya. 2002 itu udah di sini. Saya itu nggak bisa usaha di kampung, bisanya di Jakarta. Sebenarnya dulunya mah saya penarik beca. Dan sekarang alhamdulillah ditugasin sama RW 014 itu 1 minggu parkir, 1 minggu saya istirahat bantuin istri warung. Kalau masalah listrik saya ya namanya orang itu nyalur sama orang gitu. Ada iurannya berarti? Ada 1 bulan 50. Kan dengan kondisi tempat tinggal yang sempit ini, Bapak gimana cari ibadah? Ya karena memang saya kondisinya begini, jadi walaupun di Jakarta saya punya di kolong tol begini juga merasa nyaman gitu. Karena saya di sini tuh nggak ada punya rumah gitu kan. Jadi tempat tinggalnya kan di sini gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selain menjadi tempat tinggal, kawasan ini juga menjadi ruang tumbuhnya hubungan sosial antar warga. Di sisi lain, anak-anak mengisi hari dengan bermain bersama di lingkungan sekitar, menghadirkan keceriaan di tengah keterbatasan ruang. Bagi warga di sini, kebersamaan menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan,
Melalui kepedulian dan saling mendukung, kawasan ini menjadi lebih dari sekedar tempat tinggal, melainkan rumah bagi sebuah komunitas. Salah satu pemaknaan yang mungkin muncul adalah namanya, kalau dalam psikologi namanya social efficacy. Ya, secara sosial mereka merasa cukup. Tapi merasa cukupnya karena bersama-sama. Sakit ini nih perut. Sakit. Bekas anak kecil, anak waktu guys. Tidurnya di sini, Bu? Iya, situ gitu. Anaknya, kalau saya tidurnya di sini. Ibu nggak sakit, Bu, tidur di papan kayak gini? Enggak anget, dikasih bapak sih. Sayur putih bersih. Enggak enak, anget. Jakarta terus tumbuh dan bergerak maju. Gedung-gedung menjulang, jalanan dipenuhi aktivitas, dan pembangunan berlangsung di berbagai sudut kota. Wajah modern Jakarta menjadi simbol perkembangan yang tak pernah berhenti. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada kehidupan lain yang menjadi bagian dari kota ini. Di bawah bentangan jembatan, sekelompok warga membangun ruang hidup, mencari nafkah, dan menjalani hari dengan penuh kebersamaan meski di tengah keterbatasan. Sisi kota ini mungkin tak selalu terlihat, namun disinilah kehidupan terus berlangsung, menghadirkan cerita, harapan, dan perjuangan. Karena pada akhirnya, Jakarta bukan hanya tentang bangunan dan pembangunan, tetapi juga tentang manusia yang menghidupinya.